Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Teresia Marsandara Beka Pilpahi dari kelas B23. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sediaan pulvis dan juga pengertian dari sediaan kapsul. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang, baik cangkang keras maupun cangkang lunak yang dapat larut. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dosis dari resep sediaan kapsul dan juga resep sediaan pulvis. Di sini tersedia resep dalam bentuk sediaan kapsul. Resep ini mengandung obat Ambroxol 15 mg dan juga CTM sebanyak 3 mg, di mana kita membuat dalam bentuk sediaan kapsul nomor 10 dengan pemakaian 2 kali sehari kapsul nomor 1 dengan pasien bernama Romi, umurnya 12 tahun. Pengerjaan yang pertama yaitu menghitung terlebih dahulu obat Ambroxol. Perhitungan dosisnya dimulai dari menurut umur, menurut resep, dan juga persentase. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan menurut umur, di mana rumusnya yaitu N/20 dikali DM atau DL. N merupakan umur dari pasien. Untuk sekali pakai, N/20 yaitu 12/20 dikali dengan 30 mg hingga 90 mg menghasilkan 18 mg hingga 54 mg. Untuk sehari pakai, N/20 dikali DM per DL 12/20 dikali dengan 120 mg sampai 180 mg. Hasilnya 72 mg sampai 108 mg. Selanjutnya, menurut resep, satu kapsul sama dengan 15 mg. Artinya, dalam satu kapsul ini mengandung obat Ambroxol sebanyak 15 mg. Karena dalam resep tersebut terdapat DTD atau detailed doses yang artinya diberikan sesuai dengan dosis. Satu kali pemakaiannya yaitu 15 mg lebih kecil dari 18 mg sampai 54 mg. Dia TOD atau tidak overdosis. Satu hari pemakaian 2 dikali 15 mg. 2 didapat dari signat yang terdapat dalam resep. Kemudian hasilnya 30 mg lebih kecil dari 72 mg sampai 108 mg. Ini juga tidak overdosis. Selanjutnya kita menghitung presentasi. Presentasenya yaitu satu kali pemakaian 15 mg dibagi dengan 18 mg hingga 54 mg dikali dengan 100%. Hasilnya 83,3% sampai 27,7%. Dia lebih kecil dari 100% dan tidak overdosis. Satu hari pemakaian yaitu 30 mg dibagi 72 mg sampai 108 mg dikali dengan 100%. Hasilnya 41,6% sampai 27,7%, lebih kecil dari 100% dan artinya TOD. Artinya resep ini dari obat Ambroxol bisa diracik. Yang kedua ada obat CTM. Obat CTM perhitungannya pun sama seperti obat Ambroxol, yaitu perhitungan dosisnya mulai dari menurut umur, menurut resep, kemudian ada persentase. Yang pertama menurut umur, N/20 dikali DM per DL. Untuk satu kali pemakaian, obat CTM itu tidak ada, hanya ada satu hari pemakaian, di mana rumusnya pun sama, N/20 kali DM per DL. N menunjukkan umur dari pasien yaitu 12 tahun. 12/20 dikali dengan 40 mg untuk sehari pakai. Hasilnya 24 mg. Dan menurut resep satu kapsulnya yaitu 3 mg. Satu kali pemakaiannya tetap 3 mg dan satu hari pemakaiannya dikali dengan signa yaitu 2 berarti 6 mg. 6 mg lebih kecil dari 24 mg. Artinya dia tidak overdosis. Selanjutnya ada presentase. Satu kali pemakaian yaitu 3 mg dan satu hari pemakaian 6 mg dibagi dengan 24 mg kemudian dikali dengan 100%. Artinya hasilnya yaitu 25%. Dia lebih kecil dari 100% dan tidak overdosis. Akhir yaitu mengenai penimbangan bahan, di mana rumusnya yaitu permintaan resep dibagi dengan kekuatan obat dikali dengan numero. Dikali dengan numero dikarenakan pada resep tersebut terdapat DTD atau detailed dosis. Yang pertama kita akan menghitung obat Ambroxol, yaitu 15 mg dibagi dengan 30 mg dikali dengan numero didapatkan sebanyak 5 tablet obat Ambroxol. Dan yang kedua yaitu obat CTM 3 mg dibagi 4 mg dikali dengan 10 sebagai numero
didapatkan 7,5 tablet. Baik, selanjutnya kita akan melakukan prosedur kerja dari bentuk sediaan kapsul. Prosedur kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti mortir, stamper, sudip, kertas perkamen, dan juga etiket. Langkah yang kedua yaitu kita mengalasi mortir dengan menggunakan kain serbet atau lap halus. Langkah yang ketiga yaitu kita memasukkan obat ambroxol ke dalam mortir sebanyak 5 tablet dan obat CTM ke dalam mortir yang sama sebanyak 7,5 tablet atau 7,5 tablet. Kemudian digerus sampai homogen atau sampai halus. Langkah selanjutnya yaitu keluarkan obat dalam mortir, kemudian letakkan pada kertas perkamen, kemudian dibagi dalam 10 cangkeng kapsul sama rata hingga habis. Baik, dan langkah yang terakhir yaitu tutup rapat cangkang kapsul, kemudian bersihkan bagian luar cangkang kapsul yang masih tersisa dengan bahan obat, kemudian masukkan ke dalam kertas klip dan beri etiket putih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikasi dari masing-masing obat dalam sediaan kapsul yang telah saya buat. Obat yang pertama yaitu obat ambroxol. Ambroxol merupakan obat dengan golongan ekspektoran atau obat peluru dahak. Dan yang kedua ada obat CTM. CTM merupakan obat golongan antihistamin di mana obat ini digunakan untuk pasien dengan keluhan batuk berdahak. Pulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian dalam. Baik, ini adalah resep dalam bentuk sediaan pulvis atau serbuk, di mana resep tersebut terdapat obat ampicillin 250 mg yang akan dibuat sebanyak 10 bungkus untuk pasien bernama Romi dengan umur 12 tahun. Langkah perhitungan yang pertama yaitu kita menghitung obat ampicillin menurut umur, yaitu N/20 dikali dm/dl, di mana M adalah umur dari pasien. Untuk satu kali pemakaiannya yaitu 12/20 dikali dengan 500 mg untuk satu kali pakai obat ampicillin. Dan satu hari pakai yaitu 12/20 dikali dengan 1500 mg hingga 2000 mg. Mendapatkan hasil 900 mg hingga 1200 mg. Perhitungan dosis yang kedua yaitu menurut resep. Satu bungkus setara dengan 250 mg obat ampicillin. Satu kali pemakaian yaitu 250 mg, lebih kecil dari 300 mg, artinya tidak overdosis. Untuk satu hari pemakaian, 3 dikali 250 mg. 3 didapat dari signa atau aturan pakai yang diminta dalam resep, yaitu 750 mg, lebih kecil dari 900 mg hingga 1200 mg. Tidak overdosis. Untuk perhitungan menurut presentasi, satu kali pemakaiannya 250 mg dibagi dengan 300 mg dikali 100%, mendapatkan hasil 83,3%, lebih kecil dari 100%. Ini juga tidak overdosis. Selanjutnya, untuk satu hari pemakaian menurut presentasi, 750 mg dibagi dengan 900 mg hingga 1200 mg dikali dengan 100%. Hasilnya 83,3% hingga 62,5%. Hasil tersebut tidak melebihi 100%, artinya tidak overdosis. Untuk penimbangan bahannya, kita menggunakan rumus permintaan resep dibagi dengan kekuatan obat dikali dengan numero. Dikali dengan numero dikarenakan dalam resep tersebut terdapat DTD atau data less doses yang harus dibuat dalam dosis yang diminta. Obat ampicillin yaitu 250 mg dibagi dengan kekuatan obat yaitu 500 mg dikali dengan numero atau permintaan dalam resep, hasilnya 5 tablet obat ampicillin yang akan kita ambil untuk digerus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari bentuk sediaan pulvis atau serbuk. Langkah yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan seperti mortir, stamper, sudip, bahan obat, etiket, klip, serbet, dan juga lap halus. Langkah yang kedua yaitu alasi mortir dengan kain serbet atau lap halus. Kemudian masukkan obat ampicillin sebanyak 5 tablet ke dalam mortir. Kemudian
gerus, hingga homogen. Setelah bahan obat halus, keluarkan bahan obat dari mortir, kemudian bagi dalam kertas perkamen 10 bungkus sama rata. Setelah kita lihat sama rata, maka bungkus obat tersebut di kertas perkamen dengan rapi dan selanjutnya masukkan dalam kertas klip, kemudian diberi etiket putih. Resep yang kedua yaitu resep dalam bentuk sediaan pulvis, di mana dalam resep tersebut mengandung obat antibiotik yaitu obat ampicillin. Ampicillin merupakan obat antibiotik golongan penisilin. Obat ampicillin merupakan obat yang berindikasi untuk mengatasi infeksi pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan juga saluran kemih. Obat antibiotik harus dihabiskan. Mengapa? Karena jika tidak dihabiskan, dapat menyebabkan resistensi bakteri atau kekebalan bakteri pada obat. Baik, saya telah menjelaskan proses pembuatan sediaan kapsul dan juga proses pembuatan sediaan pulvis. Terima kasih dan selamat siang.